Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Sebelum kita membahas berita terkait instruksi tegas dari Mendagri Tito Karnavian terhadap honorer di daerah, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, ayo ditekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar honorer P3K dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan beberapa instruksi kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian persoalan tenaga honorer di daerah. Di antara instruksi tersebut itu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Mendagri menginstruksikan pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti, yakni agar tidak ada atau tidak dilakukan kembali rekrutmen baru tenaga non-ASN, di mana Pemda tidak diperbolehkan merekrut tenaga non-ASN yang baru sejak bulan Oktober 2023. Hal ini sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang ASN serta bertujuan untuk menata ulang status kepegawaian di Indonesia. Selain itu, Mendagri juga menginstruksikan kepada pemerintah daerah agar penuntasan pendataan non-ASN sesuai target pemerintah tahun 2025. Jadi rekan-rekan sekalian, saat ini pemerintah sudah melakukan pemetaan kembali tenaga non-ASN sesuai dengan target pemerintah di tahun 2025. Ini adalah tahun terakhir dalam rangka penyelesaian persoalan tenaga honorer, khususnya honorer yang terdaftar dalam database BKN hasil pendataan pada tahun 2022 yang lalu. Pegawai yang direkrut setelah proses pendataan 2022 ini dianggap tidak memiliki payung hukum resmi. Hal itu seperti juga disampaikan oleh Menpan RB Rini Widiantini yang menyebutkan bahwa jika status honorer tidak segera dirubah menjadi P3K atau ASN, maka mereka tidak dapat menerima gaji karena tidak diakui secara hukum. Rekan-rekan perlu ketahui bahwa baru-baru ini juga Menteri Dalam Negeri sudah menegaskan kepada pemerintah daerah agar apabila ada daerah yang menganggarkan gaji untuk tenaga honorer, maka bisa menjadi temuan di dalam audit dari BPK. Mendagri meminta kepada seluruh Pemda untuk segera mendaftarkan dan mengusulkan formasi tenaga non-ASN kepada pemerintah pusat. Untuk membantu proses ini, pendaftaran seleksi P3K tahap kedua itu sudah dilakukan, bahkan dalam rangka optimalisasi honorer yang telah terdatabase BKN, pemerintah sudah 3 kali memperpanjang jeda waktu pendaftaran seleksi P3K tahap kedua. Terakhir perpanjangan dilakukan hingga dengan tanggal 20 Januari 2025. Terkait konsekuensi pegawai ilegal, menurutnya tenaga non-ASN yang tidak didaftarkan atau tidak masuk dalam program P3K itu akan dianggap ilegal. Demikian info kali ini, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.